Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabarnya tetap dalam keadaan baik dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah praktek penyusunan perangkat pembelajaran di sekolah, yaitu Ustadz Royhan Al-Haddad MPDI, dan teman-teman yang saya banggakan dan teman-teman semuanya yang sedang menonton atau melihat presentasi dari saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya nama Fitriani, semester 4 non reguler khusus, kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudatul Ulum. Di sini saya ingin meringkas dari materi-materi yang pernah dipelajari selama pembelajaran satu semester ke belakang. Baik, tugasnya yaitu membuat resume atau ringkasan ringkasan tentang materi yang pernah kami pelajari. Yaitu yang pertama, materi 1, langkah-langkah penyusunan RPP. Nah, jadi dalam penyusunan RPP kita ada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu kita memahami komponen silabus. Yang kedua yaitu memahami buku pegangan guru dan juga siswa. Selanjutnya menentukan model, metode, dan teknik, ada medianya, sumber, dan penilaian pembelajaran. Selanjutnya ada langkah 4, menyusun rencana program pembelajaran berdasarkan kondisi siswa dan lingkungan. Ya, artinya kita melihat seperti sekarang, kita melihat kondisi dan lingkungannya lagi pandemi. Artinya kita membuat RPP sesuai dengan kondisi dan juga lingkungan saat ini. Lalu ada persiapan bahan penyusunan RPP. Ya, jadi kita yang pertama yaitu ada silabus, ada buku guru, ada buku siswa, dan juga berdasarkan dengan peraturan pemerintah dinas dan kebudayaan, yaitu ada pasal 65, 66, 67, 68, 69, 70 dan sampai seterusnya. Nah, di sini ada contoh langkah menuliskan identitas RPP. Jadi dalam kita membuat RPP itu kita harus perlu ataupun wajib ya untuk adanya identitas, karena kita harus tahu, oh ini sekolahnya apa, ini mata pelajarannya apa, ini kelas untuk kelas berapa, dan juga semester berapa. Lalu seterusnya bisa teman-teman lihat di sini. Oke, jadi kesimpulan untuk materi pertama tadi adalah bahwa kita dalam menyusun RPP itu ada langkah-langkahnya. Kita harus tahu dulu ada bukunya, ada komponen silabusnya, ada mata pelajarannya, dan lain sebagainya. Lalu materi kedua yaitu prinsip pengembangan RPP. Nah, jadi dalam pembuatan RPP kita ada prinsip-prinsip pengembangan RPP. Dari sini ada beberapa. Yang pertama yaitu RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Nah, jadi RPP ini pengembangan, artinya kita kembangkan lagi. Kalau yang pertama sudah ada materinya, sudah ada bahannya, lalu yang kedua kita mengembangkan lagi apa yang sekreatif mungkin oleh pendidik tersebut. Nah, di sini ada langkah-langkah mengembangkan RPP ya. Ada mengkaji silabus, mengidentifikasi materi pembelajaran, menentukan tujuannya, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Materi 3 yaitu perbedaan silabus dan RPP. Nah, jadi di sini menjelaskan tentang perbedaan dari silabus dan RPP. Ya, jadi kita pahami dulu bahwa
silabus itu merupakan pengembangan kurikulum yang menjabarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Nah, jadi silabus ini adalah sebelum kita membuat RPP maka harus ada terlebih dahulu silabus. Sedangkan RPP atau rencana perencanaan pembelajaran adalah dia berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Nah, jadi misalnya kita sedang membahas tentang materi rukun iman. Nah, artinya kita melihat RPP, apa saja langkah-langkahnya, pendahuluannya atau tugasnya dan lain sebagainya. Nah, di sini ada perbedaan silabus dan RPP. Nah, jadi perbedaan antara silabus dan RPP adalah terletak pada waktu yang direncanakan atau dicapai. Silabus merencanakan pembelajaran dalam satu semester, sedangkan RPP merencanakan pembelajaran dalam satu kali tatap muka atau satu bagian materi pembelajaran. Nah, jadi perbedaannya adalah bahwa silabus ini sudah mencakup satu semester pembelajaran, sedangkan RPP ini satu materi atau hanya satu tatap muka untuk pembelajaran tersebut. Persamaan antara silabus dan RPP adalah RPP dapat dirancang apabila silabus telah dirancang atau RPP adalah turunan dari silabus. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa silabus itu ketika kita ingin membuat RPP artinya kita sudah siap dengan silabus. Oke, kita masuk ke materi 4 yaitu perbedaan komponen RPP dan kurikulum KTSP dan kurikulum K13. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa komponen dalam RPP ini ada beberapa. Seperti yang dijelaskan di sini adalah punya 11. Ya, yang pertama yaitu identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu, ada metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan juga penilaian hasil belajar. Yang terakhir yaitu sumber belajar. Nah, di sini kita melihat adanya perbandingan KTSP dan K13. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, saya screenshot, saya zoom ya, perbesar ini, bisa teman-teman baca. Lalu berikutnya masuk ke materi kelima yaitu prinsip pengajaran berbasis modul. Nah, di sini kita mempelajari atau membahas tentang modul ya, pembelajaran modul. Pengertian dari modul adalah modul merupakan serangkaian unit belajar yang merupakan bagian dari bahan dan media pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modul diartikan sebagai komponen dari satu sistem yang berdiri sendiri atau unit kecil dari satu pelajaran yang dapat beroperasi sendiri. Nah, jadi modul ini adalah salah satu bentuk media pembelajaran seorang guru. Nah, di sini ada prosedur pelaksanaan dan juga penggunaan pembelajaran modul. Bisa dibaca teman-teman. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran modul, kelebihan dan juga kekurangan modul. Nah, sini kita baca kelebihan pembelajaran modul yaitu mengatasi keterbatasan waktu dan ruang bagi guru dan peserta didik, mengatasi keterbatasan daya indera dan gaya belajar peserta didik, mengembangkan kemampuan dalam berinteraksi langsung dengan lingkungan belajar, membiasakan peserta didik untuk percaya dengan dirinya sendiri. Ya, jadi ada kelebihan dan juga ada kekurangannya. Di sini teman-teman bisa baca. Lalu materi yang terakhir itu tentang langkah-langkah pembuatan modul di sekolah. Kalau tadi kita membahas tentang modul itu apa, maka sekarang kita akan mengetahui langkah-langkahnya. Yaitu yang pertama ada menyusun kerangka modul. Nah, jadi dalam menyusun kerangka modul ini kita ada beberapa poin yang harus kita pahami dan juga kita lakukan. Lalu yang kedua yaitu menulis program secara rinci.
Ya, jadi kita ada membuat petunjuk guru, ada lembaran kegiatan siswa, ada LKS, lembaran kerja siswa, ada lembaran jawaban, ada lembaran tes, dan juga ada lembaran jawaban tes. Nah, itu tadi ringkasan materi dari pertemuan ke-9 sampai yang terakhir. Jadi jikapun dalam penjelasan saya pribadi mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Dan satu lagi alasan atau pentingnya mata kuliah ini adalah bahwa kita sebagai guru wajib untuk mempelajari mata kuliah ini, karena kita seorang guru itu wajib membuat RPP dan juga silabus, karena profesional seorang guru itu terletak pada administrasi pembelajaran. Jadi kita sebagai guru harus membuat silabus, RPP, minggu efektif, kalender akademik, dan lain sebagainya. Jadi pembelajaran ini atau mata kuliah ini sangat Oke, sekian dari Ana, saya Fitriani. Mohon maaf atas ketidaksesuaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.